Bab 033. Sudah aku bilang sebentar saja belanjanya, tapi kamu tidak mau dengar, ucap Rizal, dia sedang memarahi sang istri. Apa perlu dijewer telinganya ini? Nadine terdiam, hanya mengerutkan bibirnya dan membiarkan sang suami terus mendorong kursi roda yang dia pakai. Beberapa saat lalu Nadine masih merasa begitu bersemangat, tapi sekarang memangkuk dia jadi sangat lelah. Bahkan rasanya sudah tidak sanggup berjalan lagi. Rizal sudah berulang kali mengatakan padanya untuk menyudahi aktivitas belanja ini, tapi Nadine tidak mau dengar dan terus memaksa sang suami untuk mendampingi dia berkeliling. Jadi wajar saja jika saat ini Rizal memarahinya habis-habisan. Karena nanti malam pasti Rizal juga yang akan repot, sebab Nadine selalu menggerutu mengeluh kakinya sakit, badannya sakit, semuanya sakit. Dan Rizal harus terus memijatnya dengan lembut sampai Nadine bisa tidur. Lain kali kalau aku bicara itu didengarkan, sudah ya sudah, dengar tidak? Tanya Rizal sekali lagi. Iya mas, maaf, balas Nadine lirih. Rizal terus mendorong kursi roda istrinya itu sampai akhirnya tiba di samping mobil mereka. Rizal lantas segera menggendong sang istri dan memindahkannya untuk duduk di dalam mobil. Dia juga menurunkan sandaran kursi itu, hingga membuat Nadine seolah tertidur di dalam sana. Setelahnya barulah Rizal membuka bagasi mobil dan memasukkan semua barang belanjaan mereka. Tiba di rumah Oma Zaida sudah menyambut dengan cemas, karena lagi-lagi Nadine memakai kursi rodanya. Ketika masuk ke dalam rumah ini, ya Tuhan Rizal, Nadine kamu apakan? Marah Oma Zaida, dan Rizal adalah sasarannya. Padahal dalam kasus ini jelas-jelas yang bersalah adalah istrinya. Tapi sekarang Rizal tidak punya pembelaan apapun, dia hanya bisa pasrah ketika Oma Zaida memarahinya habis-habisan. Karena telah membuat cucu menantu kesayangannya jadi tidak bisa berjalan seperti ini. Sudah tahu Nadine hamil besar, kenapa malah diajak berbelanja? Harusnya kamu tahu batasannya dong, kalau dia sudah lelah segera berhenti. Oma, Mas Rizal tidak salah, aku yang salah. Nadine buka suara pula, rasanya sangat tidak tega melihat suaminya dimarahi oleh Oma Zaida. Tidak salah bagaimana? Mas Rizal sejak tadi sudah mengingatkan aku untuk menyudahi belanjanya, tapi aku tidak mau dengar. Jujur Nadine. Ya tetap saja Rizal salah, harusnya dia bisa segera mengambil sikap dan menarik kamu untuk pulang. Tapi Rizal tidak melakukan itu. Jadi sekarang kamu malah sakit seperti ini. Tidak sakit Oma, aku cuma lelah. Baiklah, lebih baik sekarang kamu istirahat ya sayang, balas Oma Zaida pula, seketika suaranya berubah jadi begitu lembut. Sementara Rizal hanya mampu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Frustasi, karena setiap hari dia selalu jadi bulan buahan kedua wanita itu. Dua wanita yang sangat dia cintai. Dan setelah Oma Zaida happy memarahi Rizal, akhirnya mereka berdua diizinkan untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam sana Rizal pun langsung menatap istrinya dengan tatapan yang tajam. Maafkan aku mas, kamu malah jadi kena marah Oma, ucap Nadine lirih, wajahnya terlihat memelas. Sungguh merasa bersalah pada sang suami. Rizal tidak mau dengar, dia lalu menggendong Nadine dan segera membawa sang istri ke arah ranjang. Lalu membaringkannya di sana. Aku tidak butuh maaf yang hanya kata-kata. Jadi maunya apa? Tanya Nadine pula. Tapi untuk pertanyaan itu Rizal tidak menjawabnya dengan kata-kata, namun dia langsung mensapa bibir istrinya. Siang ini Rizal akan tetap membiarkan Nadine untuk beristirahat, tapi malam nanti, dia akan hukum dengan hal yang enak. Tidurlah, ucap Rizal. Dan Nadine pun mengangguk patuh. Tidak lagi berani membantah ucapan sang suami. Mas,
Tolong elus-elus punggungku dong, pijatnya jangan keras-keras, pinta Nadine dengan memelas. Akhir-akhir ini dia selalu suka punggungnya disentuh seperti itu. Dia merasa sangat nyaman. Tapi kalau tidak disentuh rasanya Nadine tidak bisa tidur bahkan sampai gelisah. Rizal sangat memahami akan hal itu, jadi dia selalu menuruti keinginan sang istri. Meski beberapa saat lalu dia merasa kesal karena Nadine tidak bisa diomongin, tapi sekarang Rizal pun merasa kasihan. Rizal terus mengelus punggung istrinya sampai Nadine benar-benar tidur siang. Ditatapnya wajah sang istri yang telah banyak berjuang, hamil sampai nanti saatnya melahirkan. Rizal lantas menundukkan kepalanya dan mensapa sekilas bibir sang istri, bibir yang sangat cerewet. Tapi lebih baik Nadine cerewet daripada diam, harinya jadi sepi kalau istrinya ini jadi pendiam. "Mas, mau kemana?" tanya Nadine saat Rizal baru saja berjalan menuju pintu. "Loh, kamu belum tidur?" Iya, kukira kamu sudah tidur." "Jangan kukira, Mas tidak mau pijat punggungku." Sudah, tidurlah," balas Rizal dengan cepat, salah bicara sedikit saja dia langsung kena omel. Dan hal itu terus berlanjut sampai usia kehamilan Nadine masuk umur 9 bulan. Semakin mendekati hari kelahiran, Nadine pun semakin mudah baper saja. Rizal salah sedikit dia pasti langsung menangis, langsung merasa tidak disayang. Seperti malam ini, Nadine sangat ingin pergi ke taman malam-malam, tentu saja Rizal tidak mengizinkannya, apalagi kemarin Nadine mengeluh masuk angin. "Kamu jahat Mas, jahat," ucap Nadine. Oma Zaida pun sampai kewalahan juga mengurus cucu menantunya ini. Mama Mulia sudah tinggal di rumah ini lagi dan dia hanya mampu geleng-geleng kepala. "Ren, ses," bisik Mama Mulia, dia memanggil dengan isyarat suara ular. Untung Rizal mendengarnya, sementara Nadine tidak karena dia sibuk menangis, duduk merasa di sofa. Ruang tengah lantai rumah itu. "Buat jalan, kunjungi anakmu, biar Nadine tidak menangis lagi," usul Mama Mulia, dipikirnya hanya itulah satu-satunya jalan agar Nadine tenang. Lebih baik memeong daripada menangis. Rizal manggut-manggut tanda paham. "Sayang, besok pagi saja kita ke tamannya ya, sekarang kita tidur, aku akan pijat punggungmu," bujuk Rizal. Wajahnya pun memelas. "Iya Nat, kalian pergi ke taman besok pagi saja, sekarang lebih baik kamu istirahat," Oma Zaida menambahi. Nadine tidak punya pendukung, jadi dia hanya bisa pasrah, meskipun hatinya merasa merana. Dengan langkah kesusahan akhirnya mereka pun pergi ke kamar, naik tangga dengan perlahan. Tiba di kamarnya sana Nadine sudah terengah merasa lelah. Sementara Rizal langsung mengulum senyumnya, gampang capek seperti itu gaya-gayaan mau pergi ke taman malam-malam begini. "Nat, daripada kita pergi ke taman lebih baik kita kunjungi saja anak kita, bagaimana?" tawar Rizal. Dia bukan hanya bicara saja, tapi salah satu tangannya pun sudah memeluk tebing sang istri, membelai lembut memberikan sentuhan yang menenangkan. Dan ternyata sentuhan itu berhasil membuat perasaan Nadine jadi lebih baik. Nadine pun tersenyum saat melihat sang suami tersenyum ke arahnya dengan wajah yang begitu hangat. Tanpa banyak bicara lagi Rizal pun segera mengikis jarak, tapi belum sempat bibirnya menjangkau bibir sang istri, tiba-tiba Nadine mengeluh kesakitan. "Aduh!" Rizal langsung mendelik merasa cemas. "Kenapa Nat?" "Perutku sakit," lirih Nadine. Dan seketika itu juga suasana di rumah keluarga Adriansyah Hutomo jadi gaduh. Sakit yang dialami oleh Nadine bukan hanya kontraksi biasa, melainkan tanda bahwa dia akan segera melahirkan. Malam di jam 8 waktu itu, semua orang bergegas pergi ke rumah sakit Royal Bakri. Kelahiran bayi Nadine akan ditangani langsung oleh Dr. Bella.
Dokter yang selama ini memang selalu mengawasi kehamilan Nadine. Rizal cemas sekali, tapi dia tetap mendampingi istrinya ketika masuk ke ruang bersalin. Pria yang dulu tidak pernah memikirkan tentang kehidupan, kini seolah banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Tentang Nadine, tentang anaknya. Tangis bayi kecil itu menggema di seluruh ruangan bersalin tersebut, sementara Nadine memejamkan matanya merasa begitu tak bertenaga. Dan Rizal menangis, melihat semua keajaiban ini. Pasalnya dia lihat dengan jelas perjuangan sang anak dan istri. Tiap detik jalan yang terbuka, kepala kecil yang mencoba untuk keluar. Ya Tuhan, Rizal sampai kehabisan kata-kata untuk menjelaskan tentang perjuangan itu. Ren, peluklah Nadine, Mama akan melihat anak kalian, ucap Mama Mulia, dia dan Oma Zaida juga ada di ruangan ini. Ruang bersalin VVIP, selama yang mendampingi tidak mengganggu proses bersalin maka beberapa keluarga diizinkan untuk masuk. Rizal lantas memeluk istrinya erat, sapaan bertubi dia labuhkan di wajah dan bibir Nadine. Sayang, aku sangat mencintai kamu, lirih Rizal. Sementara Nadine hanya mampu tersenyum di antara semua tenaganya yang sudah habis. Kini tak ada lagi rasa sakit yang dia rasakan, kini hanya ada yang begitu lega dan bahagia. Apalagi berulang kali Nadine mendengar anaknya menangis dengan kuat. Dia sangat mensyukuri akan hal itu. Selamat ya, anak kalian lahir lengkap dan sehat, ucap Dokter Bella, setelah bayinya dibersihkan. Bayi itu langsung dibaringkan di samping Nadine. Wanita cantik itu menangis, tak kuasa membendung haru menatap keajaiban di dalam hidupnya. Ini adalah hari paling bahagia yang pernah Nadine alami. Rizal lantas mensapa bergilir istri dan anaknya tersebut. Kap, Kap, sapa terus, saking sayangnya dia. Hingga hari haru itu pun akhirnya berlalu. Ganti minggu. Anak laki-laki Nadine dan Rizal diberi nama Jaiden Adrian Sahutomo, masih bayi begini dipanggil Baby J. Nama itu adalah pemberian Oma Zaida, katanya Rizal tidak punya hak untuk memberi nama pada anak pertamanya ini. Karena Jaiden lahir dari alat kateter, atas permintaan Oma Zaida juga. Jadi Rizal tidak bisa berkilah, dia hanya bisa pasrah. Di rumah utama keluarga Adrian Sahutomo, kini sedang ramai sekali. Sedang ada syukuran kelahiran Baby J. Seluruh keluarga besar keluarga Adrian Sahutomo berkumpul. Sepupu-sepupu Rizal dari madunya Oma Zaida juga hadir dalam acara tersebut. Ternyata semua sepupu-sepupu Rizal selama ini baik-baik saja, bahkan tidak ada sedikit pun niat untuk perebutan harta dan kuasa tertinggi di perusahaan Adrian Sahutomo. Pemikiran seperti itu hanya ada di benaknya Oma Zaida saja, yang selama ini masih menanggung benci dan cemburu pada madunya. Tapi setelah kelahiran Baby Jaiden, semua kebencian itu perlahan menghilang. Oma Zaida dan madunya pun jadi memiliki hubungan yang baik. Apalagi Adrian Sahutomo sekarang sudah meninggal, jadi tak ada pembahasan tentang cemburu. Mereka sama-sama membicarakan tentang cucu. Dan Mama Mulia yang hadir di antara istri pertama dan istri kedua itu pun makin membuat suasana jadi semakin hangat. Ya ampun Nat, dari tadi aku tidak sempat menggendong anakku sendiri, di mana Baby Jaiden? Tanya Rizal pada sang istri. Kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan sang anak tapi tidak ditemukan. Saat itu Baby J sedang bersama Oma Zaida dan Mama Mulia. Ya sudah sih Mas, biarkan saja, mumpung lagi kumpul gini. Rizal tidak menjawab lagi, dia menatap istrinya lekat. Ayo kita buat anak lagi saja sayang, langsung dari sumbernya. Ajak Rizal dan tentu saja pria itu langsung mendapatkan pukulan di lengan. Plak. Aduh, sakit Nat. Kapok. Semenjak hari itu Rizal terus mengajak Nadine untuk buat anak lagi, tidak perlu yang namanya kateter. Langsung bles jadi.
Hari-hari benar-benar terasa semakin lengkap dan sempurna untuk keluarga mereka. Keluarga Adrian Sahutomo. Tamat.